Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan membahas ekonomi teknik mengenai ekivalensi. Ya, jadi kalau sebelumnya kita kemarin membahas time value of money ya. Jadi nilai uang itu akan berubah-ubah sesuai waktu kayak gitu. Jadi misalnya zaman dulu SD punya uang 5.000 bisa buat beli macam-macam ya udah mewah gitu ya makannya. Tapi kalau sekarang punya uang 5.000 mungkin cuman bisa nasi pecel aja nggak dapet kan. Nah kayak gitu. Nah kita sekarang membahas yang lebih besar lagi ya mengenai ekivalensi bahwa nilai uang itu akan selalu berubah sesuai dengan periode waktu. Jadi misalkan teman-teman kemarin ada yang berencana untuk punya rumah kan, misalnya 5 atau 10 tahun lagi. Nah, dengan ekivalensi kita bisa memperkirakan. Jadi misalnya kita taunya harga rumah itu sekarang, udah survei itu sekarang harga rumah tipe 36 misalnya harganya 500 juta. Nah, eee, kalau misalnya kita tetap megang 500 juta itu, misalnya 10 tahun lagi, kita berpatokannya 500 juta ini, nanti 10 tahun lagi bisa jadi 500 juta ini udah nggak cukup, gitu. Jadi harus, menghitung, harus dihitung sebenarnya 500 juta sekarang, kalau 10 tahun lagi itu jadi berapa. Nah, jadi ekivalensi ini untuk memperkirakan ya, nilai uang sekarang di masa depan itu seperti apa atau kebalikannya, misalnya kita pengen 10 tahun lagi, punya cita-cita apa, misalnya berangkat umroh gitu misalnya ya, berarti berapa uang yang harus disiapkan atau yang harus ditabung dalam bulan-bulan, sebelum itu, seperti itu. Sehingga ketika jatuh tempo pada periode yang diinginkan, kita punya uang sejumlah itu. Nah, ini dalam ekonomi teknik juga berlaku ekivalensi untuk, memperkirakan kebutuhan-kebutuhan di masa depan, seperti itu ya. Oke, kita akan langsung aja share screen. Oke. Jadi, di pertemuan sebelumnya teman-teman belajar tentang rumus bunga, ya masih ingat ya rumus bunga ada 2 ya, bunga sederhana sama bunga majemuk. Nah ini penting banget nih pemahaman rumus bunga ini karena, hasil ekivalensi kita itu sebenarnya dipengaruhi oleh nilai bunga ini, seperti itu. Jadi salah satu, poin penting yang mempengaruhi nilai uang kita jadi berapa yang di depan kayak gitu, itu akan sangat, berbeda-beda nilainya itu dipengaruhi oleh bunga ini. Nah, bunga kemarin ada 2 ya, ada bunga sederhana, bunga majemuk. Bunga sederhana ini ketika persentase bunganya itu cuma sekali aja dibebankan ke induknya atau ke pokoknya ya, pokok. Nah, kalau bunga majemuk ini bukan satu kali aja, tapi periodenya. Jadi bunga berbunga itu. Nah, ini secara notasi ada yang namanya tingkat bunga efektif dan nominal. Sebenarnya ini konsepnya sama dengan sederhana dan majemuk. Seperti
seperti itu. Jadi kalau nominal itu sama dengan yang sederhana, kalau efektif ini sama dengan yang majemuk. Jadi bunganya itu akan dihitung. Ini muncul istilah nominal sama efektif jika periode bunganya itu kurang dari 1 tahun. Jadi nanti kalau ada bunganya hitungannya per bulan ya, misalnya bunga berapa 2% kayak gitu. Terus pokoknya kurang dari 1 tahun ya, apalagi per minggu kayak gitu. Nah, nanti berarti kita perlu hitung dulu nih bunga. Ada bunga efektif, ada bunga nominal. Kalau nominal ini karena sederhana, dia ya sederhana. Jadi misalnya 2% per bulan. Tahun tinggal dikalikan 12. Jadi 24% per tahun. Tapi kalau yang bunga efektif ini nggak bisa seperti itu. Nanti kita perlu ada sendiri rumus yang menghitung nilai bunga efektif ini. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, ini kita bahas notasi-notasi dulu ya. Yang perlu dibahas lagi itu adalah periode pemajemukan. Nah, ini penting banget nih. Ya, jadi mau berapa tahun periodenya, ini juga akan ngaruh. Kemudian yang jadi pokok bahasan kita hari ini itu yang 3 hal ini. PAF nilai present, P itu present berarti saat ini, sekarang. Terus A itu adalah annual, berarti dia itu adalah flow yang besarnya sama untuk beberapa periode yang berurutan. Nah, ini kata kuncinya besarnya sama dan periodenya berurutan, harus itu. Jadi kalau besarnya nggak sama, bukan annual. Kalau nggak berurutan, misalnya periodenya habis 1, terus habis itu periode ketiga muncul lagi, terus periode keempat, ini kan nggak berurutan karena yang 2 nggak ada, berarti bukan nggak termasuk annual. Annual itu harus sama berurutan. Kemudian ada istilahnya F. F itu adalah future forward gitu ya. Ini adalah nilai mendatang. Nah, notasi-notasi ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung ekivalensi. Nah, ini ada beberapa poin penting dalam ekivalensi. Ya. Jadi ini konsepnya ekivalensi itu seperti ini. Jadi akhir dari suatu tahun adalah awal dari tahun berikutnya. Ini enak kita gambar ini dulu ya, diagram cash flow aja. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, cara menggambarnya itu jika nilai uang itu terjadi di awal tahun dan menyatakan waktu sekarang, itu berarti dia P. Ya, awal tahun itu berarti di 0. Awal tahun itu di 0, P. Gitu. Terus yang menyatakan waktu mendatang. Ya, jadi kalau di akhir ya bisa di sini ya, bisa kalau misalnya periodenya cuma 1 tahun berarti F-nya di sini. Periodenya 2 tahun berarti di sini. Periodenya 3 atau sampai periodenya 5 berarti F-nya di akhirnya, di akhir tahun kelima gitu. Kemudian ketika dia muncul tiap tahun dengan nilai yang sama,
dan berurutan. Terus jika ada P dan A, maka A pertama dihitung setelah P. Jadi bukan satu di sini ya, A nggak bisa. Jadi P itu pasti seperti itu. Terus kalau ada F dan A, maka A terakhir dihitung bersamaan dengan F. Berbeda dengan A, F, A dengan F itu jadi satu. Ya, hitungnya bersamaan. Jadi rumusnya kira-kira seperti ini nanti konsepnya. Yang perlu kita hitung untuk seluruh hitungan nanti rumusnya seperti ini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, apa yang mau kita evaluasikan. Mulai sekarang menjadi nilai masa depan kah, menjadi F kah, atau menjadi A, menjadi nilai annual, itu tergantung dengan kebutuhan. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya mengenai di sini ini terkait bunga yang tadi ya, pemajemukan. Nah, kita fokusnya di pemajemukan diskrit. Diskrit itu dia masih bisa dihitung ya. Jadi tadi periodenya bunganya itu periodenya 1 tahun atau bisa kurang, tapi kurangnya itu masih bisa terhitung, paling enggak ya periodenya per bulan, per apa yang lebih kecil dari bulan, minggu, lebih kecil dari minggu apa hari gitu. Tapi ketika pemajemukannya itu ya ini berapa hal kasus misalnya perbankan yang harus detail banget. Nah, itu dia pakai pemajemukan kontinu ya, karena pemajemukannya nggak hanya sampai ke minggu, nggak hanya sampai ke hari, bisa jadi per jam atau per menit atau per detik, atau ini benar-benar nggak gitu lah pokoknya, sangat besar sekali, sangat banyak sekali periode pemajemukannya yang kita bahas. Oke, kita langsung saja ya. P, artinya kita mencari nilai uang masa depan bila diketahui uang masa kini. Oke, contohnya dan akan dikembalikan 5 tahun mendatang. Terus itulah jumlah uang yang harus dikembalikan. Jadi kita gambar dulu ininya tadi dapat uang kan. Oke, kita gambarnya gini ya. Berarti P sama dengan 1 juta per tahun dan dikembalikan 5 tahun mendatang. Nah, ini di time frame kelima harus balik sejumlah berapa yang ditanyakan nih? Sejumlah berapa nih F-nya? Maka rumusnya adalah balik ya. Ini kalau kita cari yang F sama dengan P. Nah, ini hubungan biasa. Kalau yang sebelah kanan ini kita nyari di tabel. Ya, jadi kalau teman-teman bisa lihat di tabel, misalnya di buku ini, di buku kita lihat yang belakang nih ya, ada tabel pemajemukan diskrit namanya. Terus nanti kita pilih aja I-nya berapa. Ya, ada banyak sekali ya di sini, mau I berapa ada semua, tinggal disesuaikan aja. Nah, ini ketemu I yang 12, berarti kalau misalnya nyari F diketahui P, F sama dengan P, dicari F diketahui P dengan I-nya 12% ya tadi. Selama periodenya tadi berapa? 5 tahun kan? Nah, kita cari tabel F per P 12% 5.
berapa nih? F per P 12% 5. Oke, ketemu 1,7623. Coba nanti cek ya. Kalikan dengan P. P-nya tadi berapa nih? Tadi 1 juta. Nah, berarti F-nya dia harus mengembalikan 5 tahun ke depan itu sebesar 1,76 juta. Nah, kayak gini. Ya, jadi kalau bunganya 12%, terus yang dipinjam saat ini 1 juta, maka di tahun kelima dia harus mengembalikan sebesar 1,76. Oke, gitu ya. Berapa, terus nyari F per P pada periode kelima, ketemu 1,762. Oke, kemudian contoh kedua ini kebalikannya. Kita mencari P bila diketahui F, kebalikannya ya. Jadi kita pengen tahu nilai sekarang itu berapa kalau yang diketahui itu adalah nilai masa depan. Contohnya adalah berapa banyak uang yang harus didepositokan saat ini jika 5 tahun lagi diharapkan punya uang 100 juta. Nah, kalau misalnya kita punya perencanaan 5 tahun lagi itu harus punya uang 100 juta, berarti yang harus didepositokan saat ini berapa ya? Nah, kita bisa gambar. Terus I-nya 18% juta. Terus kita cari P per F, I-nya berapa nih? 18%, N-nya 5 tahun ya, 5 tahun. Ya, daripada seperti ini karena ini harus 1 per ini pangkat ini agak rumit kalau di tabel kan cuma perkalian aja. Nah, kita lihat lagi pada I 18%, terus kita cari P per F, I 18%, N-nya 5. Oke, ketemu 0,4371. Oke, nanti kalian coba ya di tabel yang masing-masing. Tahun lagi pengen uang 100 juta, berarti sekarang kita harus siap ini 43,71 juta. Nah, ini jadi uang kita ya, kalau kita punya uang 43 juta sekarang, terus kita nggak ngapa-ngapain, didiemin aja, yang itu ada 18%, maka tahun lagi uang 43 juta ini akan senilai 100 juta, kayak gitu. Ketika diketahui nilai masa depan, kemudian dari nilai saat ini, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Ataupun kasus yang ketiga itu ketika kita perlu untuk mencari F, ya, mencari nilai masa depan bila diketahui A atau nilai nolnya. Ya, contohnya adalah ini. Ronald merencanakan menyisihkan 100.000 tiap bulan untuk ditabung. Berapa uang yang dimiliki pada bulan ke-25 jika bunga yang berlaku adalah 1% per bulan. Nah, ini ya diperhatikan waktunya ini kalau bisa sama ya. Kalau per bulan, ini per bulan berarti udah oke. Tapi kalau nanti ada perbedaan, maka perlu kita samain dulu. Ini apa namanya periode ini. Oke, jadi dia nabung ya sejumlah A sebanyak 100.000 tiap bulan selama 25 bulan ya, mulai 1, 2, 3, terus konsisten sampai 25 bulan. Terus bunga yang berlaku ini adalah 1%. Maka berapa sih uang yang ditabung setiap bulan itu gitu. Ya, dicari F, A-nya 100.000, F per A, I-nya 1%, N-nya ya cari di tabel ya. I 1%. Wah, ternyata I 1% nggak ada di tabel. Adanya I-nya 7, adanya I-nya 7/3%, sama I-nya langsung ke 3%. Nah, kalau kayak gini gimana ya? Padahal kita butuhnya I yang 1%. Belum ada nilainya. Nah, kalau kayak gini kita bisa interpolasi ya.
Jadi I yang 7/3 itu nilainya berapa? Kita cari aja F per A, I 7/3 pada N25. Oke, ketemu 33,43. Terus ketika 3%, F per A, I 3%, N-nya 25, itu 36,4593. 36,493. Oke, berarti ini tengah-tengahnya ya nilainya. Ya, tengah-tengahnya antara 33 sampai 36. Berarti antara ini. Ya, kita bisa interpolasi ya. Masih ingat caranya? Nggak perlu dibahas di sini ya. Nanti dicari sendiri. Intinya ya pernikahan mungkin sekitar 34 lah, 34, berapa atau 35 aja lah ya. Pokoknya di tengah-tengahnya ini. Nanti bisa dihitung secara presisi dengan menggunakan rumus interpolasi. Ya, ini diketahui, tinggal nyari yang sini aja gitu. Oke, nanti kita bisa tahu hasilnya berapa. Nanti kita hitung. Oke, itu ya. Terus ini kebalikannya. Ya, kalau kasus 4 ini dicari A bila diketahui F. Pokoknya ini nanti tinggal puter-puter aja sesuai kebutuhan. Sebenarnya kalau udah tahu kuncinya 3 hal tadi, ada P, ada F, ada A, itu dibolak-balik model apa aja pasti bisa lah, gampang ya. Jadi ini misalnya, Desi berencana beli rumah 11 tahun lagi. Pada saat itu diprediksi harga rumah 150 juta. Untuk memenuhi keinginannya, dia akan berusaha keras untuk menabung dengan jumlah yang sama tiap tahun. Berapa besar jumlah uang yang tabung jika bunganya yang berlaku 12%. Ya udah, gambar di sini aja. Yang ditanya adalah A-nya berapa sih jika F-nya diketahui 150 juta. Pada N-nya 11 ya, 11 tahun lagi. Ya udah, berarti ini 150 juta. I-nya berapa I-nya? 12% selama 11 tahun. Oke, kita lihat ya. 12% A per F. A per F 12, 11. Oke, ketemu 0,0484. 0,0484. Berapa nih? Ya, itu ya. Jadi berapa nilai yang ditabung setiap tahun, itu adalah sejumlah ini. Hasilnya berapa? Gitu. Jadi yang teman-teman sering nggak perhatikan dalam hal ini ya, itu adalah time value of money ini. Jadi kita perlu perhitungkan, bukan misalnya butuh 150 juta 11 tahun. Berarti ya udah tinggal dibagi 150 bagi 11 gitu. Sekitar 15-an juta per tahun. Belum tentu karena nilai uang itu akan berubah terus gitu ya. Akan banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Jadi kita perlu memperhatikan suku bunga seperti itu. Bunganya berapa yang berlaku, suku bunga yang berlaku saat ini berapa. Itu yang akan menentukan juga gitu. Oke. Nah, ini kalau kasusnya dicari A bila diketahui P. Nah, ini tinggal dibalik-balik juga ya. Jadi ini contohnya. PTX merencanakan beli mesin CNC, harganya 200 juta. Terus tem pembayaran yang disepakati adalah 25% DP, sisanya diangsur bulanan selama 5 tahun. Nah, ini agak berbeda ya. Ini diangsurnya bulanan selama 5 tahun. Terus bunga yang berlaku adalah 1% per bulan. Oke, berarti kita
perlu cari periodenya per bulan ya, biar sama ya. Jadi kalau 5 dijadikan bulan berarti ada berapa nih? 5 tahun kali 12 bulan. Berapa nih? 60 ya? 60 bulan. Berarti perlu dihitung angsuran selama 60 bulan gitu. N-nya berarti sampai 60. P-nya ketahui, P-nya nah yang di angsur ini kan, nah ini harus hati-hati ya. Bukan 200 juta diangsur semua ya, ini kasusnya 200 juta ini udah di DP 25, sisanya diangsur. Berarti yang diangsur hanya sisanya aja, berarti kita kurangi dulu 25%. Karena udah dibayar di muka, nggak kita perhitungkan. Berapa nih? 25% kali ini berapa? 50 ya? 50 juta ya. Oke, berarti sisanya yang perlu diangsur itu adalah berapa? 150 juta. Ya, 200 juta kurangin 50, 150 juta. Berarti 150 juta ini yang kita cari yang akan diangsur selama 60 bulan. Kayak gitu. Oke, jadi tinggal masukin sini 150 I-nya I-nya 1% per bulan selama 60 bulan. Oke, kita cari ya. 1% kan teman-teman cari hasilnya berapa? Terus apalagi kasusnya? Kasusnya mencari P bila diketahui A. Pokoknya ini dibolak-balik aja ya. Dibolak-balik aja. Ini ganti P-nya yang dicari. Jadi seorang investor menawarkan rumah dengan uang muka 60 juta dan angsuran yang sama selama 100 bulan sebesar 200.000 per bulan. Berapa tingkat bunga? Bila tingkat bunga 1% per bulan, berapa seharusnya harga sewa rumah tersebut jika saat ini dibayar kontan? Berapa nih ya? Berarti oke, berarti ini kita belum tahu ya nilai P-nya. Cari yang diketahui adalah A-nya itu sebesar 200.000 per bulan. 200.000 per bulan dengan bunga I-nya 1%. Oke, berarti I 1% selama berapa nih? 100 bulan. N-nya sampai 100 bisa ada, bisa nanti bisa dihitung ya, dilihat di tabel. Nah, nanti silakan dihitung P-nya berapa berarti. Oke ya. Nah, jangan lupa P yang di sini ini kan P yang angsuran ya, P yang angsuran apa yang setara dengan 200.000 per bulan. Nah, padahal dia masih harus nambah uang muka 60 juta. Jadi kalau misalnya mau dibayar kontan 60 juta ini tambahkan DP-nya dulu. Berapa? Nah, oke, kira-kira itu ya. Jadi teman-teman sudah tahu konsepnya ekivalensi yang di situ ada nilai sekarang ya P, kemudian ada nilai mendatang F, dan ada nilai tahunan atau bulanan atau annual. Pokoknya yang periodenya berurut itu adalah A. Nah, silakan nanti untuk latihan bisa dicoba soal-soal berikut ya. Dan nah ini cepet-cepetan nih yang sudah ketemu hasilnya langsung aja di-share di Google Classroom. Oke, baik, terima kasih. Kita cukupkan materi untuk
untuk ekivalensi ya, silakan nanti dilanjut dengan latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.